Hai guys, di Kamakan kali ini kita mau ngajakin kalian buat nyobain makanan peranakan di daerah Pantai Indah Kapuk. Makanan peranakan sendiri lahir dari asimilasi budaya Tionghoa dengan budaya lokal. Gua sama Rini nyobain ada beberapa makanan di sini. There's too much things to try here. Obviously kebanyakan. Cuman tadi kita nyobain beberapa. Yang pertama itu ada nasi kari Szechuan, ya dia mereknya nasi kari Szechuan. Cuman ini sebenarnya nasi kari bagan gitu. Jadi kalau bisa dideskripsiin dengan gampangnya itu adalah sebenarnya nasi campur gitu kan. Jadi nasi, ada toppingan telurnya, ada toppingan siobaknya, ada ebi udang gitu kan, ada chasiunya juga, babi merah gitu. Terus disiramnya yang bikin spesial adalah ini disiramnya tuh pakai kuah kari. Tapi kuah karinya tuh bukan yang kayak kari berempah banget gitu loh. Rasa rempahnya nggak gitu kenceng. Cuman ini creamy-nya dia creamy banget gitu loh. Jadi dibandingin kari-kari pada biasanya, ini termasuk kari yang menurut gue creamy gitu. Nah, rasanya benar-benar soft karinya gitu kan, nggak kenceng. Tapi karena dia pakai santannya banyak, jadi creamy dagingnya gitu kan. Maksudnya makanannya jadi rasanya creamy di gua. Terus dagingnya itu siobaknya bukan siobak yang garing, dia siobaknya siobak lembut gitu. Ya overall gua suka sih. Pagi-pagi makan nasi kari pula, ya udah akhirnya gue ikut aja. Tapi ya pas gue cobain ternyata gue bisa makan. Biasa gue tuh tidak bisa memakan kari. I'm not a fan of bumbu kari. Tapi ternyata ini yang keluar adalah rasa creamy-nya. Rasanya lebih mirip seperti susu lah. Creamy-nya susu tuh gimana tuh kayak gitu. Ya ditemani dengan topping-toppingnya, babi-babiannya gitu. Ya basically bahan dasarnya seperti nasi campur isinya gitu. Buat gue enak sih, gue bisa makan sih gitu. Yang gue suka dari congfannya adalah dia tuh kulit sama isinya tuh balance. Kadang-kadang kan ada kulit yang bikin isinya jadi tawar. Ada lagi yang kulitnya tuh bikin makannya tuh susah gitu, hancur-hancur gitu. Ini kulitnya bagus, isinya rasanya pas, terus ditemenin sama dia ada cocolan kecap dan cocolan sambalnya. Itu enak banget kalau dicocol buat sambil makan congfannya. Pokoknya ini buat gue nih favorit gue deh dari makanan yang lain. Terus kita ada cobain juga cicongfan, ya kan, changfen. Itu tadi gue pesen yang toppingnya itu ada chasiu sama ebi, ya kan. Kalau bisa dilihat itu bikinannya bagus, ya kan, dia lembut gitu. Terus dia ada pakai cocolannya juga gitu. Oke lah, maksudnya
Dan harganya juga buat gue nggak terlalu mahal ya gitu. Tadi gue bayar segitu tuh, satu porsi begitu sekitar 25.000. Menurut gue kualitasnya oke juga sih gitu. Last but not least, kita ada tadi cobain juga di sebelahnya si nasi kari Szechuan ini ada yang jualan gohyong gitu. Gohyong babi enak sih gitu, bumbunya berasa, maksudnya wanginya tuh wangi gohyongnya, wangi bumbu gohyongnya tuh berasa. Dan karena dia pakai babi, obviously gitu kan, bau babinya, aroma babinya tuh kuat banget. Enak karena ya itu digoreng lagi jadi crispy gitu. Recommended juga lah kalau buat teman-teman kesini gitu kan. Gue nggak ngeliat ada tempat lain di daerah sini yang jualan gokyong juga gitu. Jadi ya boleh lah dicobain kalau lagi pas kesini. Well, dari bentuknya aja udah tempting, warnanya bagus. Terus biasanya yang gue takut dari makan gohyong adalah ada rasa amisnya. Nah, turns out gohyong yang ini itu gurih dan tidak ada rasa amisnya. Sambelnya pun enak banget gitu. Jadi sangat apa ya? Sangat cocok sih misalnya nih kalau kita tuh mau kuliner di sini, bingung nih bawa anak kecil mau makan apa, ya beli aja itu makan gohyong pakai nasi putih, itu udah enak banget. Jadi benar-benar recommended sih. Cakwenya itu kulitnya itu benar-benar krenyes, waktu digigit tuh benar-benar krenyes. Dan bumbu sambal cukanya itu loh yang enak banget. Nah terus ada lagi biasa makan cakwe, temannya kan si kue bantal ya. Kue bantalnya juga enak, manis, dalamnya juga unik karena ada ketannya. Jadi menurut gua salah satu side dishes yang enak banget menemani makanan-makanan yang lain tadi. Itu enak sih. Kue bantalnya itu yang menarik buat gue itu satu, cakwenya dibandingin cakwe pada umumnya itu yang ini cakwenya garing. Terus lebih garing lah dia, lebih crispy gitu. Dan untuk kue bantalnya, buat gue ini kue bantal next level. Kue bantalnya itu sama dia tengahnya dikasih ketan, digoreng gitu kan. Jadi lu kayak ada sensasi sticky. Tapi kue bantal itu kan agak-agak manis gitu, kayak dodol goreng gitu, tapi masih ada kayak ya tekstur dough digorengnya tuh masih ada. Itu gue suka banget sih. Terus makannya dicocol pakai sambal gitu. Wah, itu the best. Overall, yang pertama gue mau highlight tempatnya. Tempatnya itu pas begitu kita masuk itu gue sampai sempat bilang nih vibes-nya tuh kayak di Hong Kong, kita lagi makan di Hong Kong. Atau di KL, di Chinatown KL kayak gitu. Jadi vibes-nya udah kayak gitu banget. Dan isinya makanannya itu rasanya semuanya mau dibeli, dari ujung ke ujung semuanya mau dicobain. Tapi ya berhubung perut kita nggak sanggup, jadi ya kita cobain, ya memang kita sanggup cobain aja. Tapi dari makanan semua cocok banget ya. Untuk yang pecinta Chinese food kayaknya di sini macam-macam jenis makanannya. Cocok memang buat sarapan, apalagi yang senang sarapan berat, variasinya banyak juga. Overall, gue rekomen banget sih buat yang mau cari sarapan, makan siang bahkan gitu kan, karena ya makanan di sini udah beragam, enak-enak. It's a very Chinese food place banget lah pokoknya lah gitu. Mulai dari makanan kuah-kuah gitu, ada sop ikan, bihun bebek, nasi kari, apapun itulah gitu, ya kan.
gue recommend banget sih buat teman-teman kesini, dan harganya juga nggak mahal kok, standar lah gitu loh. Tanpa kita sadari, percampuran suku di Indonesia menambah keberagaman kuliner khas dari berbagai kota di Indonesia. Hal ini membuat kita patut bersyukur dan semakin terbuka terhadap perbedaan-perbedaan di negeri ini. Ragam kuliner Indonesia bisa menjadi salah satu hal yang dapat menyatukan bangsa ini, layaknya semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Demikian edisi Kan Makan kali ini, sampai ketemu lagi di Kan Makan berikutnya.